teman-teman mahasiswa Universitas Terbuka. Perkenalkan, saya Indah Setia Utami. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama tentang perencanaan dan penyusunan karya ilmiah, serta cara untuk menghindari plagiasi. Dan di video karya ilmiah yang kedua, kita juga akan belajar tentang cara untuk memperoleh referensi artikel ilmiah, cara untuk mengetahui tingkat plagiasi, serta cara untuk upload atau unggah karya ilmiah di website elearning.ut.ac.id. Sebelum kita masuk ke pembahasan karya ilmiah, hal pertama yang tidak kalah penting adalah mengatur waktu pembuatan karya ilmiah. Kita punya waktu berapa lama untuk proses pembuatan karya ilmiah? Pada timeline, terlihat bahwa jumlah waktu yang kita miliki adalah 8 minggu atau disebut sesi. Terdiri dari pekan 1 atau sesi 1 sampai pekan ke-8. 8 sesi tersebut terdiri dari 4 tutorial online, dan di sini kalian belajar mandiri serta mengerjakan tugas yang berjumlah 4 tugas secara keseluruhan. Kemudian ada 4 kali tutorial webinar, di mana pada sesi ini kalian berkesempatan untuk berkonsultasi langsung dengan tutor karya ilmiah. Jadi perhatikan dengan baik poin-poin yang dipelajari pada setiap pekan atau sesi. Sebelum kita masuk ke pembahasan karya ilmiah, hal pertama yang tidak kalah penting adalah mengatur waktu pembuatan karya ilmiah. Kita punya waktu. Dalam pembuatan karya ilmiah, kita juga harus mengetahui komponen penilaian serta batas minimal syarat lulus karya ilmiah. Komponen penilaian terdiri dari isi, etika penulisan, bahasa, dan konversi penulisan karya ilmiah. Dengan nilai maksimum dari setiap komponen seperti tertera di dalam tampilan ini. Selain batas minimal skor yaitu sebesar 75, karya ilmiah juga harus terbebas dari indikasi plagiasi, dengan batas maksimal similaritas sebesar 30%. Dalam pembuatan karya ilmiah, kita juga harus mengetahui komponen penilaian. Sekarang, kita akan masuk ke pembahasan tentang perencanaan dalam penyusunan karya ilmiah. Secara garis besar, terdapat 4 tahap yang harus kita perhatikan. Pertama, pahami makna dan konsep karya ilmiah agar kita tahu mengapa kita sebagai mahasiswa harus membuat karya ilmiah. Kedua, kita harus paham struktur, format, dan sistematika karya ilmiah yang ditentukan oleh Universitas Terbuka. Ketiga, kita harus mampu menentukan topik permasalahan yang sesuai dengan keilmuan program studi yang kita pelajari. Dan poin keempat, pelajari referensi artikel ilmiah maupun buku materi pembelajaran sesuai dengan topik yang kita tentukan, supaya kita bisa memberikan analisis terhadap karya ilmiah yang kita tulis. Selanjutnya, kita akan memahami konsep karya ilmiah. Pada slide tersebut, kita dapat pahami bahwa karya ilmiah merupakan tulisan yang berisi hasil penelitian atau pengkajian berupa pemikiran dari suatu masalah yang disusun sesuai kaidah dan etika keilmuan dan berfungsi sebagai sarana pengembang ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Dan yang tidak kalah penting, kita harus perhatikan bahwa penulisan karya ilmiah harus menjunjung tinggi etika akademik. Caranya bagaimana? Adalah dengan menghargai karya orang lain. Jadi setiap kita mengutip tulisan orang lain, maka harus kita cantumkan sumbernya. Dan karya ilmiah harus terbebas dari unsur plagiasi dan manipulasi data. Selanjutnya, kita akan memahami konsep karya ilmiah. Pada slide tersebut, teman-teman mahasiswa Universitas Terbuka, sebagian dari kita mungkin masih ada yang belum mengetahui makna plagiasi. Nah, dalam tampilan slide ini,
kita dapat memahami bahwa plagiat atau penjiplakan merupakan perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja untuk menyusun karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh gagasan, ide, atau karya ilmiah orang lain tanpa mencantumkan sumbernya. Dan di dalam slide ini, kita bisa mengupayakan untuk menghindari plagiasi dengan beberapa langkah penting, mulai dari pengarsipan sumber acuan, kemudian mempelajari teknik parafrase, serta meningkatkan kesadaran untuk menghargai karya sesama mahasiswa atau orang lain. Teman-teman mahasiswa Universitas Terbuka, sebagian dari kita mungkin masih ada yang belum mengetahui makna plagiasi. Nah, dari penjelasan slide sebelumnya, ada istilah baru yang mungkin sebagian dari kita baru pernah mendengarnya, yaitu parafrase. Apa itu parafrase? Jadi, parafrase itu merupakan pengutipan tidak langsung. Maksudnya apa? Yaitu mengutip ide atau konsep orang lain menggunakan kata-kata penulis sendiri sebagai pengutip, dan tanpa merubah makna, serta harus tetap mencantumkan sumber acuan. Nah, parafrase bisa dilakukan diantaranya dengan cara menggunakan sinonim atau kata ganti. Dari penjelasan slide sebelumnya, ada istilah baru yang mungkin sebagian dari kita baru pernah mendengar. Pada slide ini, kita dapat melihat contoh teknik parafrase. Perhatikan, teks asli dan teks hasil parafrase memiliki makna yang sama, bukan? Nah, meskipun terdapat penggunaan pilihan kata yang berbeda, kedua kalimat tersebut memiliki makna yang serupa. Pada slide ini, kita dapat melihat contoh teks. Sekarang, saatnya kita memahami struktur penyajian dan format karya ilmiah sesuai panduan karya ilmiah Universitas Terbuka tahun 2022. Struktur penyajian diantaranya berisi pendahuluan, metode, isi atau pokok pembahasan, serta penutup. Sedangkan untuk format penulisan, mulai dari aturan jenis dan ukuran huruf, tata letak halaman, spasi antar baris, serta bias atau margin, dan batas jumlah halaman, semua harus kita taati sesuai dengan aturan yang ada di panduan karya ilmiah. Sekarang saatnya kita secara garis besar, dalam komponen karya ilmiah terdiri dari 4 bagian utama, sebagaimana disebutkan dalam slide sebelumnya. Yang pertama adalah pendahuluan, berisi gambaran pentingnya topik, tujuan penulisan, serta ruang lingkup penulisan. Sedangkan metode berisi penjelasan tentang bagaimana proses pengumpulan atau pengolahan data untuk jenis karya ilmiah penelitian, atau bagaimana proses pengumpulan atau pengolahan pustaka untuk kajian literatur, yaitu jenis karya ilmiah studi literatur. Sedangkan pokok pembahasan berisi hasil pemikiran atau analisis hasil penelitian dengan dikuatkan melalui berbagai referensi artikel ilmiah maupun buku materi pembelajaran. Dan terakhir adalah penutup, memuat kesimpulan, harapan, atau rekomendasi serta tindak lanjut kepada seluruh pengguna penelitian, baik dari akademisi maupun praktisi.
Teman-teman mahasiswa Universitas Terbuka, sekarang saatnya kita masuk ke materi yang sangat menarik, yaitu penentuan topik permasalahan karya ilmiah yang akan kita tulis. Sebuah permasalahan yang kita tentukan itu harus permasalahan yang aktual serta sesuai dengan program studi atau keilmuan kita. Permasalahan dapat diangkat dari misalnya lingkungan tempat kerja kita. Misalkan ada teman-teman mahasiswa yang sudah bekerja di sebuah instansi dan di instansi tersebut terdapat permasalahan yang berkaitan dengan program studi yang kita ambil, maka kita bisa pertimbangkan. Kemudian dipilih sesuai dengan waktu yang tersedia, kemudian data-datanya apakah bisa diakses, serta pertimbangan-pertimbangan lain yang berkaitan dengan karya ilmiah yang akan kita tuliskan.